Hai guys, ketemu lagi di serial Turki berjudul Ah Nerede 2. Jangan lupa tekan subscribe-nya ya, supaya serial ini bisa tetap lanjut. Ferit meminta Zehra untuk tidak meninggalkannya setengah jalan. Ferit dan Zehra adalah partner mulai dari sekarang. Tiba-tiba Ferit menarik Zehra dan mendekapnya karena melihat Huriye. Ferit ingin segera bertunangan dengan Zehra. Zehra bilang Ferit tertangkap basah ada di kamar Zehra. Apakah kakak Zehra, Ali, mau menerima Ferit sebagai menantunya? Ferit berkata bahwa ibunya berpikir kalau Zehra adalah pecandu alkohol. Zehra mengaku membuat kesalahan dan tidak menyangkalnya. Ferit ingin mereka cepat bertunangan, sehingga orang tuanya cepat kembali ke bursa. Keluarga Zehra dan keluarga Ferit harus mencintai mereka berdua. Ibu Ferit, Seniha, mengajak Zehra shopping. Seniha selalu memuji-muji Ferit, tinggi, tampan, cerdas. Zehra disuruh memakai pakaian pilihan Seniha, calon mertuanya. Seniha kaget melihat Ferit bekerja bersih-bersih rumah. Ibu Zehra juga kaget melihat penampilan Zehra. Ibu Zehra protes, berapa umur Zehra? Mengapa memakai baju seperti itu? Seperti dari abad lampau. Zehra masih muda, dia perlu baju yang terang bersinar. Zehra bertanya kepada Ferit, mengapa Ferit membersihkan rumah? Ferit juga berkata kalau Zehra seperti nenek-nenek. Yang penting mereka mencintai Ferit dan Zehra. Ferit berkata bahwa mereka mempunyai tujuan yang sama. Zehra tidak mengharapkan lebih dari Ferit, tapi Ferit ingin mengelus rambut Zehra. Zehra marah, dia akan menendang Ferit keluar. Tidak cukup, Zehra akan melempar Ferit ke bawah. Setiap orang di apartemen akan memukul Ferit bersama-sama. Ferit bertanya, apakah Zehra kenal Zehra dan Nihal? Ferit tidak akan menyerah untuk mencintai gadis-gadis itu, karena Ferit mencintai gadis-gadis itu. Zehra dengan kesal berkata, Huriye harus tahu bahwa Zehra bersama Ferit. Zehra juga berterus terang kepada ibu Ferit, Saniye, kalau Zehra tidak mau berpakaian seperti ini. Walaupun ibu Ferit bilang Zehra tidak modis, Zehra tidak mau memakai baju ini dan tidak mau model rambut seperti ini. Zehra ingin memutuskan apa yang mau dia pakai. Jika bisa menerima satu sama lain, Ferit dan Zehra akan meneruskan hubungan mereka. Ferit memandang kagum kepada Zehra. Zehra memberitahu Zehra dan Nihal kalau rencana mereka tidak bisa berjalan dan Zehra tidak dapat menyukai Ferit. Omer protes ketika Zehra dan Ferit bisa berjalan-jalan dengan tenangnya. Omer dan Murad dikunci dalam kamar seperti anak kecil. Omer dan Murad ada di sini karena diundang Zehra. Omer minta Zehra dan Ferit menjauhkan orang tuanya dari mereka berdua. Ferit bilang, rencana tidak berjalan. Sekarang Ferit tidak mau berbohong lagi karena ayahnya sudah tahu kalau bohong. Omer perlu bertemu untuk membuat album. Ini adalah kesempatan terbaik bagi kehidupan Omer. Murad ingin menonton pertandingan di institusi. Ferit berterima kasih kepada Zehra karena Ferit menjadi orang yang jujur. Ferit memandang dengan terpana kepada cewek-cewek yang baru datang ke kafe. Zehra bilang keluarga Ferit mengundang keluarga Zehra untuk pergi ke suatu tempat bersama-sama. Mereka ingin minta maaf. Akhirnya dua keluarga pergi bersama dengan 3 mobil. Tapi di tengah perjalanan, Ferit memisahkan diri dengan mengambil rute jalan yang berbeda. Ferit menelepon ayahnya, berbohong kalau Zehra lupa membawa HP-nya. Ferit ingin pergi ke pesta, kembali ke kehidupan sebelumnya. Zehra akan pulang ke rumah, minum kopi dan membaca buku dengan tenang. Ferit mengejek, berapa umurmu Zehra? Apakah kamu yakin masih muda?
Pergilah keluar bersenang-senang, berjalan-jalan, lakukan sesuatu. Mumpung tidak ada kakaknya Serah, Ali, ambil kesempatan untuk bersenang-senang. Ferit mengajak Serah untuk masuk ke dunianya. Ferit mengajak Serah berdansa, saling menatap, saling berpelukan. Tapi tiba-tiba teman wanita Ferit langsung memeluk Ferit dan mengajaknya pergi ke dalam. Serah ditinggal sendirian di dalam pesta. Tiba-tiba Serah didatangi cowok dan mengajaknya berdansa. Cowok itu bernama Ercan dan ingin berkenalan dengan Serah. Tapi Serah tidak mau berkenalan dengan Ercan. Tiba-tiba ada cowok lain yang mengaku dia bersama Serah. Cowok itu minta maaf karena datang mendadak dan izin pergi meninggalkan Serah. Serah minta jangan pergi. Serah bertanya apakah cowok itu adalah salah satu dari mereka. Jika iya, Serah terpaksa mengakhiri percakapannya dengan cowok itu sekarang. Serah menemukan gelang tangan milik cowok itu yang terlepas. Serah memberikan gambar bunga sebagai tanda keberuntungan kepada cowok itu. Ferit melihat Serah sedang ngobrol dengan cowok, langsung emosi dan mendatangi cowok itu. Ferit langsung memukul cowok itu. Serah kaget apa yang dilakukan Ferit. Laki-laki itu bukan pecundang, dia cowok sopan. Cowok itu menolong Serah, tidak seperti Ferit. Serah meninggalkan tasnya di pesta itu. Ferit tertidur di rumah Serah. Tengah malam, Ferit mendengar suara kakak Serah, Ali, masuk ke dalam rumah. Ferit cepat-cepat membangunkan Serah dan menyuruh Ferit sembunyi dalam lemari. Tapi sayang, kalung Ferit tersangkut rambut Serah sehingga sulit untuk dilepas. Ali bilang dia selalu telepon Serah, tapi teleponnya tidak diangkat. Jadi Ali memutuskan balik ke rumah. Ibunya berkata, apa yang dilakukan Serah? Mengapa Serah bersembunyi? Serah bilang dia sedang ganti baju. Ferit menggoda Serah, minta dekat-dekat dengan Serah seperti ini. Ferit disuruh tidur di lantai. Ferit protes. Pagi harinya, Serah kaget melihat Ferit ada di sampingnya di tempat tidur. Serah bertanya, mengapa Ferit tidur di samping Serah? Cowok yang ketemu di pesta itu memberikan tas Serah yang tertinggal di pesta. Serah mengucapkan terima kasih. Cowok itu mengatakan kalau Serah lupa membawa tasnya. Pegawai di pesta itu memberikan tas Serah kepadanya karena dianggap Serah dan cowok itu sudah saling kenal. Akhirnya Serah berkenalan dengan Cenkel, nama cowok itu. Serah memberikan kertas bergambar bunga agar Senker selalu beruntung. Serah bertanya apakah Senker seorang supir, karena Senker memakai jas dan Senker tidak seperti orang lain yang suka pesta. Serah menawarkan Senker untuk datang ke kafenya apabila Senker mau. Senker memberikan nomor teleponnya kepada Serah. Ferit ngomel, bagaimana cowok itu tahu tempat kerja Serah? Serah bilang, apa bedanya dengan Ferit? Dia seorang supir. Setidaknya dia tidak hidup dari uang ayahnya seperti Ferit. Ferit bilang dia akan mempermainkan Serah. Serah marah karena Ferit keterlaluan. Ferit cuma tidak ingin rencananya hancur disebabkan Serah. Serah melakukan semua yang diinginkan Ferit demi kepentingan Ferit, dan Serah akan memutuskan sendiri dengan siapa dan bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain. Ali berkata ia menyukai Ferit. Ferit mengatakan yang sesungguhnya. Ferit adalah anak yang baik. Ali sudah menyelidiki Ferit dan Ferit baik adanya. Ferit dan orang tuanya akan datang untuk meminang Serah. Serah senang dan menelepon Ferit. Rencana mereka berhasil dan semuanya akan selesai. Begitu juga Ferit senang karena rencana berhasil. Serah mengatakan mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan.
Ferit bahkan siap untuk mencium teman Zehra yang supir itu di kepalanya, meskipun Ferit tidak melihat dia. Zehra membuka kotak kenangan yang dia timbun di dalam tanah. Ada selembar kertas bertuliskan, "Maafkan Zehra, saya tidak dapat." Zehra meminta ibunya yang memutuskan untuk persiapan pertunangannya. Ferit datang mengunjungi Zehra di kafe. Ferit berkata permainan sudah selesai. Ferit minta agar mereka putus. Zehra tidak mau. Zehra marah karena permainan itu atas kemauan Ferit dan sekarang Ferit yang ingin berhenti. Ferit menjelaskan ayah dan ibunya akan tinggal di Istanbul. Ibunya tidak mau berpisah dari anak-anaknya. Seharusnya menurut rencana Ferit, setelah pertunangan Ferit dan Zehra, orang tuanya pergi meninggalkan Istanbul. Zehra marah karena ibunya sudah bersiap-siap untuk acara pertunangan mereka. Apa yang akan Zehra katakan kepada keluarganya? Ferit menyuruh Zehra untuk mengatakan tidak mencintai Ferit. Ferit seorang anak muda yang aneh dan jelek. Zehra berkata Ferit panik dan tidak dapat berpikir. Dalam 3 bulan kuliah akan dimulai, jadi mereka berdua harus tunangan. Setelah 3 bulan, Ferit akan tinggal sendiri seperti yang diinginkan Ferit. Zehra sekali lagi meyakinkan Ferit, hanya 3 bulan Ferit akan bebas. Zehra langsung menelepon teman-temannya kalau masih ada 3 bulan supaya Ferit jatuh cinta kepada Zehra. Sedangkan Ferit menelepon adik-adiknya memberitahu kita butuh rencana untuk menghindari Zehra. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya.